Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi mengenai toksikokinetik logam berat timbal yang kemudian akan dibawakan oleh beberapa anggota tim kami. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 6 orang, di mana 6 orang ini yakni Wahyu Nasra Kolbi, Amanda Putri Bresti, Almunawar Samsuddin, Siva Safira Ramadhani, Anissa Nurul Iza saya sendiri, dan Aji Rizkullah Akbar. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang terhadap logam berat seperti timbal, yang dimana pada sifat dimana logam timbal ini dia memiliki toksik yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia maupun lingkungan. Jadi timbal ini dapat masuk ke tubuh manusia melalui inhalasi konsumsi atau kontak langsung, serta dapat terakumulasi di jaringan tubuh yang dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf pusat, ginjal, dan kardiovaskular. Menurut studi mengenai toksikokinetik ini atau toksikokinetik timbal itu penyerapan, distribusi, metabolisme, dan ekskresi itu sangat penting untuk memahami risiko kesehatan yang menyebabkan gangguan perkembangan, penurunan IQ, dan masalah perilaku lainnya. Jadi makalah yang diangkat dari kelompok kami itu kita membahas faktor-faktor yang mempengaruhi toksikokinetik timbal untuk mendukung strategi pencegahan dan pengendalian yang lebih efektif untuk kesehatan manusia dan lingkungan sekitar. Logam beracun yang dapat masuk melalui udara, air, makanan, ataupun dengan kontak kulit. Rute utama penyerapan adalah melalui saluran pencernaan dengan sebagian besar dikeluarkan oleh tinja, namun sejumlah kecil diserap ke dalam aliran darah. Timbal terakumulasi di dalam tulang ataupun gigi serta menyebar ke organ-organ lunak seperti ginjal dan hati. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan termasuk bentuk kimia timbal dan status nutrisi seseorang. Misalnya, defisiensi zat besi meningkatkan penyerapan timbal. Penyerapan oral lebih tinggi dibandingkan dengan inhalasi ataupun dengan kontak kulit, yaitu sebesar 32% sampai 30%, sedangkan dari penyerapan oral sebesar 100%. Paparan yang berkepanjangan dapat menyebabkan kerusakan sistem saraf dan pusat. Nah, dalam konsep toksikokinetik, distribusi merupakan proses bagaimana zat kimia menyebar ke seluruh tubuh setelah diserap. Nah, distribusi timbal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Yang pertama adalah kelarutan timbal. Nah, timbal anorganik sulit larut dalam lemak dan terakumulasi di organ non-lipid seperti tulang dan ginjal. Sedangkan bentuk organiknya akan lebih mudah menembus otak dan sistem saraf pusat. Yang kedua ada pengikatan protein darah. Nah, sebagian besar timbal dalam darah ini akan terikat pada hemoglobin, dan ini memungkinkan distribusinya ke berbagai organ, terutama pada organ ginjal dan hati. Yang ketiga adalah jalur transportasi DMT1. Nah, protein DMT1 ini meningkatkan penyerapan timbal saat tubuh kekurangan zat besi, sehingga penyerapan timbal meningkat, terutama pada anak-anak. Oke, lanjut ke faktor keempat, ada usia dan fisiologis. Nah, anak-anak dinilai menyerap lebih banyak timbal karena sistem pencernaannya lebih efisien. Nah, untuk faktor yang kelima adalah paparan kronis atau akut. Nah, paparan kronis ini menyebabkan timbal menumpuk di tulang dan dilepaskan secara bertahap. Sedangkan untuk paparan akut sendiri, dia berdampak langsung pada organ seperti ginjal dan otak. Selanjutnya yaitu metabolisme. Keracunan timbal atau PB dapat mengganggu metabolisme serta menyebabkan anemia dengan menghambat penyerapan dan penyimpanan zat besi. Suplementasi zat besi dapat membantu menurunkan kadar timbal dan memperbaiki anemia. Timbal juga terakumulasi di jaringan seperti tulang dan otak, menimbulkan gangguan neurologis, neuropati, dan masalah reproduksi. Kombinasi paparan timbal dan kadium memperburuk kerusakan hati dan metabolisme lipid, meningkatkan stres oksidatif, serta resiko kesehatan organ. Maka dari itu, pengendalian paparan logam berat sangat penting untuk mencegah dampak kesehatan ini. Sebagian besar timbal itu diekskresikan melalui tinja, tetapi juga sebagian kecilnya diserap melalui darah, terutama melalui eritrosit dan tulang. Timbal juga terdistribusi ke jaringan lunak seperti
sistem saraf pusat, dan yang rentan terhadap toksisitas. Pada anak-anak, akumulasi timbal di tulang itu dapat terus dilepaskan ke dalam darah dan meningkatkan risiko paparan jangka panjang. Kemudian, timbal dalam bentuk Pb fosfat itu cenderung terakumulasi di paru-paru, sedangkan bentuk organik dan timbal dari galena ditemukan sebagai residu di usus halus. Timbal yang terakumulasi di tubuh diekskresikan melalui empedu dan urin, dan pergantian timbal dalam eritrosit itu berlangsung selama 120 hari. Setelah diserap, timbal terakumulasi di tulang, gigi, dan kuku. Sebanyak 94% dari timbal pada orang dewasa terkumpul di jaringan tersebut.